Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Diska Amalia dan rekan saya Aneng Sulfian Deni. Mohon izin untuk mempresentasikan tentang psikologi forensik sebagai pemenuhan tugas mata kuliah kode etik di Universitas Gajayana Malang, jurusan psikologi. Jadi untuk psikologi forensik kita mulai dari pengertiannya. Psikologi forensik itu adalah salah satu cabang ilmu psikologi mempelajari subjek dan psikologi forensik adalah salah satu cabang ilmu psikologi yang mempelajari dari segi kognitif, afektif, dan perilaku dalam kaitannya dengan proses hukum. Jadi dengan kata lain, psikologi forensik merupakan titik temu antara psikologi dan bidang penegakan hukum. Sejarah psikologi forensik yaitu adanya pengembangan dari ilmu psikologi bidang forensik berawal dari James McCaffrey mengadakan eksperimen tentang psikologi saksi mata terhadap beberapa mahasiswa di Universitas Columbia untuk mengukur tingkat keyakinan pribadi akan kesaksian dari setiap mahasiswa. Hasil penelitiannya cukup mengejutkan karena tingkat inakurasi yang tinggi dan jawaban-jawaban yang didapatnya. Timbul pertanyaan, bagaimana kesaksian seseorang dapat digunakan di pengadilan jika orang itu sendiri tidak yakin akan kesaksiannya? Hal ini memancing para psikolog lainnya untuk mengadakan penelitian lebih lanjut tentang psikologi saksi mata. Dan selanjutnya, penelitian yang diadakan Alfred Binet setelah itu ada juga William Street yang meneliti tentang kemampuan seseorang dalam mengingat sesuatu pada tahun 1901. Dan selanjutnya pada tahun 1896, psikolog Albert von Notzing memberikan kesaksian di sebuah pengadilan kasus pembunuhan bahwa sifat mudah dipengaruhi atau suggestibility turut berperan dalam kesaksian seorang saksi di pengadilan. Kontribusi lainnya di dunia psikologi forensik diberikan oleh Hugo Münsterberg dalam karyanya On the Witness Stand yang terbit pada tahun 1908. Ia menganjurkan penerapan prinsip-prinsip ilmu psikologi di bidang hukum. Selanjutnya pada tahun 1916, Lewis Steinman merevisi dan menyempurnakan tes kecerdasan yang dilakukan oleh Binet dan menerapkannya pada rekrutmen calon-calon anggota penegak hukum. Kemudian, pada tahun 1917, psikolog William Mason menemukan keterkaitan yang erat antara tekanan darah sistolik dan tindakan berbohong. Penemuan ini menjadi dasar dikembangkannya detektor poligraf modern yang lebih dikenal sebagai alat pendeteksi kebohongan atau lie detector. Setelah itu, psikologi forensik terus mengalami perkembangan selama 3 dekade terakhir. Dan untuk saat ini ada beberapa program pasca sarjana yang menawarkan gelar ganda di bidang psikologi dan hukum. Dan ada pula yang menawarkan spesialisasi khusus di bidang psikologi forensik. Pada tahun 2001, Asosiasi Psikologi Amerika secara resmi mengakui bahwa psikologi forensik sebagai salah satu bidang spesialisasi dalam ilmu psikologi. Jadi itu tadi untuk sejarah dari psikologi forensik. Nah, selanjutnya peran-peran dalam psikologi forensik. Jadi yang pertama, psikologi forensik adalah sebagai saksi ahli. Dan yang kedua, berperan dalam kasus kriminal maupun kasus sipil. Yang ketiga, psikolog juga dapat memperjuangkan hak-hak baik untuk memberi atau menolak pengobatan bagi seseorang. Dan yang keempat, psikolog diharapkan mampu memprediksi bahaya yang mungkin berkaitan dengan seseorang dan diharapkan pula dapat mengetahui tentang motivasi, kebiasaan, dan lain-lainnya.
Yang kelima, psikolog juga diharapkan mampu memberikan treatment bagi klien sesuai dengan kebutuhan serta menjalankan fungsi sebagai konsultan dan melakukan penelitian di bidang psikologi forensik. Ya, tadi peran-peran psikologi forensik. Jadi psikologi forensik itu bisa berperan majemuk, akan tetapi saat berperan majemuk sesuai dengan kode etik, dia di awal harus menjelaskan perannya seperti apa dan dia tidak boleh terbawa perasaan. Jadi harus sesuai saat menjadi saksi ahli, ya melakukan sesuai sebagai saksi ahli. Saat meneliti, mengobservasi itu yang dilakukan. Jadi tidak boleh mencampur adukan perasaan atau untuk kepentingan pribadi atau untuk kepentingan pelaku atau korban. Dikarenakan dalam psikologi forensik berbeda dengan psikologi klinis. Untuk psikologi forensik, saat kita mengobservasi itu atas permintaan aparat penegak hukum, pengadilan. Jadi otomatis subjeknya itu tidak sukarela datang kepada para psikolog forensik. Berbeda dengan psikologi klinis. Para psikolog klinis untuk pasien-pasiennya mereka dengan rela datang sendiri ke psikolog untuk diterapi, untuk konsultasi. Jadi sehingga seperti itu untuk psikologi forensik. Nah, itu tadi untuk peran psikologi forensik dan cara kerjanya seperti apa. Jadi cara kerjanya adalah yang pertama, membuat kajian mengenai profil pelaku kejahatan. Jadi bagaimana pelaku kejahatan itu profilnya. Yang kedua yaitu mengungkapkan dasar neuropsikologis, genetik, dan juga proses perkembangan dari pelaku. Yang ketiga menjadi saksi mata atau saksi ahli itu tadi. Yang keempat mendeteksi kebohongan karena bisa diingat kembali bahwa cara pekerjaan psikolog forensik ini dia akan mengobservasi, menginterview, mengamati orang yang tidak dengan sukarela untuk diobservasi seperti itu, tidak sukarela untuk digali. Maka dari itu dia harus di sana pasti akan menemui kendala-kendala. Salah satunya adalah kebohongan. Apakah bohong atas pernyataannya atau yang lain. Jadi untuk mendeteksi kebohongan salah satu contohnya di sana. Dan yang kelima adalah menguji kewarasan mental. Jadi sebuah kasus di Indonesia ini mayoritas bahwa sebuah kasus pidana biasanya jika pelaku tersebut mengalami gangguan mental otomatis biasanya dibebaskan dari tuduhan. Jadi lebih akan diarahkan untuk terapi seperti itu, sehingga membutuhkan psikolog forensik untuk melakukan menguji kewarasan mental. Apakah saat melakukan tindakan kejahatan tersebut dalam keadaan sadar atau mungkin ini adalah orang gila yang tidak sengaja melakukan kejahatan. Seperti itu. Dan yang keenam adalah untuk rehabilitasi psikologis di penjara. Jadi otomatis mereka yang di penjara itu akan mengalami keadaan yang berbeda, sehingga perlu ada rehabilitasi. Selain itu rehabilitasi ini juga bisa berguna untuk bekal mereka nanti saat kembali ke dalam lingkungan sosial di masyarakat. Nah, yang ketujuh adalah persoalan mengenai penyalahgunaan obat-obatan, zat adiktif, kekerasan seksual, kekerasan domestik, dan perwalian anak. Karena di sini adalah masalah-masalah yang juga cukup kompleks. Untuk penggunaan obat-obatan juga kebanyakan mayoritas mereka para pengguna itu mempunyai pasti mempunyai keinginan untuk menggunakan hal tersebut itu biasanya untuk menutupi suatu masalah atau menutupi kekurangan pada dirinya, sehingga menggunakan obat-obatan tersebut. Jadi perlu digali persoalannya kenapa bisa memakai penggunaan obat-obat tersebut. Untuk kekerasan seksual juga seperti itu. Kebanyakan untuk pengalaman untuk kekerasan seksual para pelaku itu dulunya adalah korban. Jadi itu juga perlu digali. Jadi itu sekilas untuk cara kerja psikologi forensik. Nah, untuk selanjutnya adalah tentang bagaimana contoh-contoh kasus yang ditangani psikologi forensik di Indonesia. Contoh-contoh kasusnya yang pertama adalah kasus Sumanto, yaitu kasus kanibalisme mayat. Nah, saat itu
diputuskan bahwa memang Sumanto ini mengalami kelainan jiwa, tapi tetap pengadilan menetapkan untuk hukuman 5 tahun penjara seperti itu. Dan melalui proses terapi, alhamdulillah untuk saat ini berita terbaru bahwa Sumanto bisa kembali normal gitu. Nah, untuk yang kedua, contoh kasus yang kedua adalah kasus Rian, pembunuhan berantai. Kasus Rian ini juga cukup booming di Indonesia. Jadi kasus Rian ini ditetapkan oleh para ahli psikolog forensik bahwa Rian mengalami gangguan jiwa. Dia adalah seorang psikopat. Akan tetapi tetap hukum di Indonesia saat itu menetapkan bahwa Rian harus dihukum mati. Bahkan sampai tingkat kasasi pun tetap harus dihukum mati. Dan yang kasus yang ketiga juga sempat menggemparkan Indonesia. Jadi kasus kasus Jessica Wongso tentang pembunuhan kepada temannya sendiri menggunakan kopi yang dicampur dengan cyanida. Kasus ini juga cukup menggemparkan, dan ini juga ditangani oleh psikologi forensik juga. Dan dalam kasus Jessica Wongso ini terdapat pelanggaran kode etik psikologi forensik. Jadi di kasus ini saat itu Pak Uto, pengacara dari Mbak Jessica, itu merasa bahwa psikolog forensiknya itu melakukan ahli psikolog forensiknya melakukan pelanggaran kode etik. Nah, pelanggaran kode etik di sini adalah mengumbar rahasia menyangkut klien. Pak Oto memberikan pembelaan dalam sidang bahwa psikolog atau ilmu psikologi wajib memegang teguh rahasia menyangkut klien atau pengguna layanan psikologi dalam hubungan pelaksanaan kegiatannya. Akan tetapi oleh psikolog forensiknya itu dibuka di media. Jadi itu sempat menggemparkan juga. Dan itu tadi untuk contoh-contoh kasusnya. Dan untuk bagaimana keadaan psikologi forensik Indonesia, bagaimana penerapannya. Nah, untuk penerapannya sendiri dikarenakan Indonesia kekurangan tenaga psikologi forensik, tenaga psikolog forensik, akhirnya keadaan itu tidak berimbang. Contohnya untuk kasus korupsi saja, kasus korupsi itu sangat banyak sekali. Dari website dari Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada yang saat itu di dalamnya berisi tentang Ketua Umum Asosiasi Psikologi Forensik APSIFOR, yaitu Dr. Anda Reni Kusumawardani MPSI psikolog, menuturkan bahwa saat ini terdapat 300 anggota Asosiasi Psikologi Forensik yang jumlahnya masih sangat terbatas dibandingkan jumlah kasus yang harus ditangani atas permintaan pihak aparat hukum. Beliau menyampaikan untuk kasus teroris saja pihaknya itu sudah menangani 200 kasus terorisme. Jadi sekitar 200 terduga pelaku teroris yang kita rekomendasi. Apakah mereka termasuk memiliki tingkat radikal yang tinggi atau tidak, sehingga perlu atau tidak dilakukan deradikalisasi atau memang harus diisolasikan ke lapas. Hal ini disampaikan dalam sela-sela kegiatan beliau workshop asesmen psikologi forensik dalam praktek. Studi kasus yang diselenggarakan oleh Fakultas Psikologi UGM bekerja sama dengan APSIFOR di ruang seminar Fakultas Psikologi UGM pada hari Selasa tanggal 29 bulan Januari. Dan selain kasus teroris, kata Ibu Reni, pihaknya juga diminta bantuan untuk melakukan analisis psikologi forensik untuk terduga dan tersangka kasus korupsi. Yang sejak 2010 lalu setidaknya 50-an kasus korupsi yang sudah ditangani. Sejak kasus AU hingga SN, beliau rutin membantu untuk memberikan analisis rekomendasi.
dan sudah menjadi rujukan para hakim dalam menentukan persidangan untuk ini asesmennya. Selain itu juga harus memenuhi kebutuhan lain permintaan bantuan untuk kasus-kasus lain, contohnya kasus pembunuhan, pencabulan, hingga kasus perkosaan. Sebenarnya untuk Arsifor sendiri telah mengapresiasi langkah pihak kepolisian dan kejaksaan yang minta bantuan para untuk mengundang kepada Arsifor untuk menangani kasus-kasus. Namun karena keterbatasan jumlah anggota asosiasi, sehingga tidak semua permintaan tersebut bisa dipenuhi. Karena pada kenyataannya tidak jarang dalam satu bulan itu kasus-kasus tersebut harus ditangani dengan orang yang sama. Hal ini disebabkan karena tidak ada lembaga pendidikan formal yang khusus mencetak tenaga psikologi forensik. Padahal bidang ini tuh harus memiliki keterampilan tertentu, karena otomatis meskipun ini berawal dari psikologi klinis, tapi tetap berbeda dengan psikologi klinis. Jadi menurut Ibu Rini, selama ini anggota asosiasi merupakan para psikolog yang telah mendapat sertifikasi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Jadi meskipun tidak ada pendidikan formal, tidak masalah. Yang penting kode etik psikologi selalu dikedepankan, itu yang pertama. Dan dengan yang kedua mengikuti uji kompetensi dan pelatihan. Beliau adalah pakar psikologi forensik dari Maastricht University. Profesor Colin de Ruyter PhD mengatakan bidang profesi psikologi forensik merupakan bidang pekerjaan baru di dunia. Di berbagai negara, menurutnya tidak mudah menempatkan profesi ini dalam daftar profesi yang dianggap penting dalam menangani sebuah kasus hukum. Untuk di Belanda, kata Colin sendiri, saat ini rekomendasi tim tenaga psikolog forensik menjadi bahan pertimbangan bagi para hakim sebelum menentukan putusan akhir bagi tersangka di persidangan. Jadi setiap terdakwa yang akan dijebloskan ke lapas atau dikirim ke rumah sakit jiwa sangat bergantung dari rekomendasi tim psikolog forensik. Meski tidak mengetahui lebih jauh perkembangan dan peran para tenaga psikolog forensik di Indonesia, tapi untuk Ibu Koni sendiri dari Maastricht University mengapresiasi bahwa di Indonesia sudah ada asosiasinya. Yang bisa berperan di setiap kasus persidangan, bahkan didengar masukannya bagi para hakim. Untuk mendapatkan perlindungan payung hukum dan mendapat pendidikan formal bagi profesi ini, menurutnya untuk di kemudian hari di Indonesia perlu adanya untuk jurusan khusus psikologi forensik. Jadi seperti itu untuk perkembangannya di Indonesia. Jadi perannya sampai seperti itu. Nah, sebenarnya kebutuhannya tidak hanya itu saja. Jadi menurut Kementerian PPPA itu adalah Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Disampaikan bahwa pada disampaikan di siaran pers nomor B291/set/MP pada tanggal 1 November 2020. Pri Budiarta Nur Sitepu sebagai Sekretaris Kemen PPPA dalam Seminar Ilmiah Nasional Asosiasi Psikologi Forensik Indonesia tanggal 3 November melalui daring menyampaikan bahwa peran psikolog tidak putus dimulai dari tahap pencegahan sampai dengan reintegrasi. Para psikolog dapat berperan dalam berbagai tingkat pencegahan dari pencegahan primer sampai dengan tersier melalui intervensi langsung baik kepada anak, keluarga maupun lembaga lainnya berkaitan dengan anak. Pri Budiarta Nur Sitepu menuturkan peran psikolog dibutuhkan dalam hal pencegahan agar anak tidak berhadapan dengan hukum maupun penanganan ABH, baik sebagai anak yang berkonflik dengan hukum, anak korban maupun anak saksi. Seperti itu. Dalam ranah pembuatan kebijakan terkait dengan isu ABH, para psikolog juga memiliki potensi besar memberikan kontribusi nyata
Para psikolog dapat sangat membantu para pembuat kebijakan meramu kebijakan ramah anak yang dapat mendorong perkembangan psikologis anak secara maksimal ke arah yang positif. Tentunya berbagai peran psikolog tersebut sangat penting bagi masa depan anak. Seperti itu. Karena berdasarkan data Badan PPSDM Kesejahteraan Kemenkes pada laporan SPPA tahun 2019, jumlah psikolog klinis yang dapat melakukan pemeriksaan psikologis kepada ABH di seluruh Indonesia hanya berjumlah 749 orang. Sementara jumlah UPTD PPA sudah terbentuk di 28 provinsi dan di 81 kabupaten atau kota. Karena minimnya jumlah psikolog secara nasional, belum seluruh OPTD PPA memiliki psikolog yang dapat mendampingi kasus-kasus perempuan dan anak, khususnya ABH. Sehingga Tribudiarto menuturkan bahwa untuk meningkatkan pelayanan psikososial baik dalam pencegahan maupun penanganan ABH, besar harapan beliau bahwa HIMSI, Himpunan Psikolog Seluruh Indonesia, dan APSIFOR, Asosiasi Psikologi Forensik, dapat membantu dalam memberikan peningkatan kapasitas bagi para psikolog serta para petugas layanan UPTD PPA di seluruh Indonesia agar dapat turut serta berperan dalam pencegahan dan penanganan ABH. Hal ini dipublikasikan oleh media Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada hari Rabu tanggal 4 November 2020. Jadi Indonesia kondisinya saat ini butuh lebih banyak psikologi forensik khusus untuk perlindungan anak juga. Dan BPK RI, keadaannya sekarang untuk peran di BPK RI, peran psikologi forensik, BPK adalah Badan Pemeriksa Keuangan. Jadi Ketua BPK Bapak Murmahadi Suryanegara memberikan keynote speech dalam acara temu ilmiah nasional dan musyawarah nasional Asosiasi Psikologi Forensik Himpunan Psikologi Indonesia di Aula Fakultas Psikologi Universitas Diponegoro Undip Semarang yang dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 27 April 2019. Beliau mengatakan bahwa penggunaan psikologi forensik tidak terbatas sebenarnya pada kasus pidana umum seperti pembunuhan, tetapi juga dapat diterapkan pada kasus terkait dengan tindak pidana korupsi. BPK telah menggunakan salah satu cabang ilmu dalam mengungkapkan fraud, yaitu psikologi, terutama psikologi forensik. Psikologi forensik digunakan oleh auditor dalam memahami tingkat validasi keterangan yang didapatkan dari pihak terkait permasalahan yang sedang ditangani. Para auditor investigatif di BPK telah dibekali ilmu teknik wawancara dengan pendekatan psikologi forensik. Jadi untuk psikologi forensik ini perannya sangat banyak sekali, baik di kasus korupsi, pembunuhan, atau kasus pendampingan anak, baik anak itu korban, anak anak berhadapan dengan hukum, anak saksi atau sebagainya. Jadi sangat kompleks sekali kebutuhannya. Dan beliau menyatakan Bapak Ketua BPK menyatakan bahwa saya yakin bahwa profesi ini sangat semakin berkembang dan akan banyak membuat perbedaan bagi Indonesia maupun seluruh dunia. Jadi hal ini dimuat di bpk.id BPK RI Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia pada tanggal 27 April 2019. Jadi seperti itu, peran psikologi forensik itu sangat kompleks sekali dan bisa menjadi tolak ukur bagaimana hukuman itu dijatuhkan kepada seseorang, seperti itu. Juga ada informasi tentang peran dari psikologi forensik dari MTMC Polri, bahwa Polri akan menerapkan tes psikologi SIN dan ASPIFOR menjadi Asosiasi Psikologi Forensik Indonesia menyambut baik rencana tersebut. Hal itu dibutuhkan karena untuk mendeteksi seseorang dapat bertingkah laku mengemudi yang aman dan bertanggung jawab, jadi safe and responsible driving, serta tidak mengemudi yang berisiko atau membahayakan atau risky driving behavior.
Jadi tidak cukup untuk keterampilan teknis saja atau mengemudi yang memadai. Jadi tidak cukup dengan hard skill saja, tapi juga psikologinya. Harus memiliki aspek psikologis tertentu sebagai soft skills untuk yang menunjang, terutama persepsi terhadap risiko dan stabilitas emosi. Maka dari itu banyak kita jumpai sekarang di jalan itu ya, penguasa jalanan emak-emak. Karena perempuan mungkin dominan dengan perasaan, dan ibu-ibu itu kan pakai lebih cenderung memang sangat perasa ya, sehingga kadang mereka menyalakan lampu sen kanan, artinya belok ke kanan, lampu sen kanan supaya orang minggir ke kanan ya, dia mau belok ke kiri gitu ya, terbalik dari aturan lalu lintas sebenarnya seperti itu. Jadi ini memang dirasa perlu oleh Polri. Jadi Ibu Lia terkait dari psikolog Asosiasi Psikologi Forensik, Ibu Lia Sutisna Latif menyampaikan bahwa Asosiasi Psikologi Forensik Indonesia mendukung upaya Ditlantas Polda Metro Jaya untuk menerapkan tes psikologi sebagai persyaratan penerbitan SIM. Beliau menilai bahwa pemeriksaan psikologis terhadap calon pengemudi dan pengemudi dalam proses penerbitan SIM sangatlah penting dan relevan sebagai suatu upaya prevensi. Jadi itu tadi berbagai peran, contoh kasus dan peran psikolog forensik di Indonesia maupun di luar negeri ya. Sehingga pada kesimpulannya bahwa psikolog forensik ini sangat amat diperlukan sekali dan penting sekali di berbagai sektor, baik itu pidana umum maupun tindak, maupun di tipikor maupun di lalu lintas, karena memang kondisi psikologis seseorang itu sangat mempengaruhi bagaimana dia berkehidupan sosial, bagaimana dia melakukan perilaku dan sebagainya. Oleh karena itu perlu adanya memang mungkin untuk tindak lanjut atau mahasiswa untuk meneruskan, untuk memenuhi kuota yang masih kosong begitu mungkin ya. Nah, sekian untuk presentasi dari kelompok kami. Apabila ada pertanyaan nanti bisa disampaikan melalui diskusi kita di daring kita di Zoom atau di Google Meet. Terima kasih. Apabila ada kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Saya Deska Amalia dan rekan kami Anang Silviandani pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.